Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Gemini, ini adalah general reading untuk kalian Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan jika tidak memahami apa yang disampaikan, artinya bisa jadi ini bukan situasi kalian, oke? Di sini aku akan membacakan kira-kira apa sih hadiah untuk kalian para Gemini di tahun 2022 ini ya. Baik, kita langsung menuju ke pembacaan. Kira-kira hadiah untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus di tahun 2022 ini yang aku lihat adalah kesempatan untuk rekonsiliasi dengan orang lama yang kalian rindukan, kalian inginkan ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini selain Gemini. Di sini ada energi Sagittarius, Leo, Pisces, Aquarius, Virgo, Libra, Cancer, ya, ada Taurus dan ada Scorpio. Energi yang paling kuat itu adalah Sagittarius, Leo, dan ada Virgo. Itu yang cukup kuat di sini ya. Baik, Gemini, kalau aku lihat seperti yang aku bilang tadi, di sini ada Six of Pentacles, di sini ada Temperance ya. Orang lama yang mungkin akan bertemu lagi sama kalian. Ada potensi rekonsiliasi, intinya kalian sudah lama nih tidak bertemu mereka, komunikasi di antara kalian sudah lama putus ya. Tapi perasaan itu tetap ada di sini, setidaknya dari pihak kalian ya. Di sini sudah lama kedua belah pihak itu saling berdiam diri ya. Terlihat sabar, sebenarnya bisa jadi ada ego yang menjembatani. Ada ego yang memisahkan gitu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi seperti tidak kemana-mana, ya memang tidak kemana-mana juga gitu ya. Six of Pentacles, Temperance di sini yang aku lihat adalah pertemuan kembali dengan orang lama. Setidaknya ada kesempatan itu. Apakah kalian ambil atau tidak, terserah kalian. Tapi ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan orang lama tersebut ya. Dan melepas kerinduan tentunya ya. Memperbaiki hubungan kalian yang sudah lama rusak, berakhir tidak bersama ya kan, tidak ada komunikasi ya. Jadi ada kesempatan untuk rekonsiliasi kalau mau, oke? Nah, di sini Ace of Wands dan ada The Strength. Aku melihat di sini gairah dan perasaan itu sebenarnya masih eksis. Walaupun kalian sudah tidak bersama dan tidak berkomunikasi untuk waktu yang cukup lama ya, meskipun kalian sibuk masing-masing atau kalian jalan dengan ya siapapun itu di luar sana ya kan, selama tidak bersama dalam waktu yang cukup lama itu, aku melihat di sini desire atau passion ya, dan perasaan itu tetap eksis untuk orang ini. Itu yang aku lihat ya. Itu yang aku bilang, kalian masih menginginkan orang ini, kalian belum melupakan orang ini, jelas gitu ya. Dan ketika kesempatan itu hadir, aku melihat itu seperti bom aja yang meledak. Ketika passion atau desire itu ditahan selama ini, kerinduan itu juga ditahan selama ini ya, perasaan yang masih eksis itu disembunyikan selama ini, lalu bertemu dengan kesempatan tersebut ya, bertemu dengan orang lama itu gitu ya, kesempatan tersebut untuk berkomunikasi lagi lah dengan orang lama. Nah, itu seperti bom jadinya meledak gitu. Seperti itu. Jadi yang aku lihat di sini adalah passion dan perasaan yang masih tetap ada di antara kalian, atau minimal dari pihak kalian lah Gemini ya. The High Priestess sama The Hangman. Oke, ini banyak major arcana ya by the way. Kalau aku lihat di sini hubungan kalian sudah lama, seperti yang aku bilang tadi, sudah lama di tempat aja gitu. Seperti apa ya? Tidak ada tanda-tanda hubungan ini akan kembali lagi, tidak ada tanda-tanda kalian bersama lagi, tidak ada tanda-tanda kalian mungkin bertemu lagi atau berkomunikasi lagi. Pokoknya harapannya kecil banget gitu. Kalau dilihat semacam kayak pasien gitu ya, harapan hidupnya udah rendah banget gitu. Ya, itu yang terlihat di sini. Karena kalian itu sama-sama berada di tempat dan tidak melakukan inisiatif. Dan hanya menduga-duga. Di luar terlihatnya kayak tidak memikirkan satu sama lain gitu loh. Kalian melihat mereka seperti tidak memikirkan kalian. Mereka melihat kalian bisa jadi seperti ya sudah selesai dengan mereka, sudah move on gitu. Jadi hubungan ini sempat stuck
cukup lama lah intinya ya. Memang sudah berakhir, jadi mungkin tidak dibilang stuck juga karena ya mungkin sudah dianggap selesai dan jalan masing-masing, jadi ya sudah move on, tutup buku gitu kan. Seperti itu. Masalahnya di dalam hati mereka itu tidak terlihat seperti itu, tidak terlihat seperti move on, seperti masih mengikat gitu loh. Jadi energinya terlihatnya stuck, tidak kemana-mana. Cuman di sini aku melihat ada orang yang masih optimis bahwa keadaan itu akan berubah ya. Itu yang aku lihat di sini. Tidak semua orang berani optimis seperti ini loh. Apalagi kalau melihat keadaannya sudah seperti ini ya, sudah kayak nggak ada harapan gitu, udah hopeless gitu ya. Tidak semua orang berani punya keyakinan bahwa ini akan berubah. Karena ketika mereka punya keyakinan itu, mereka punya harapan itu, mereka harus bersiap kecewa kan. Itulah kenapa aku bilang tidak semua orang berani berekspektasi atau punya keyakinan ini ke arah yang baik gitu loh dengan situasi yang hopeless seperti ini ya. King of Swords sama The Star. Oke. Nah, ini aku melihat seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa ada harapan. Ada harapan kalian bertemu lagi, dipertemukan oleh semesta gitu ya. Ada harapan ego itu mencair, kok mencair? Ego mencair ya. Ego apa es ya by the way itu kok bisa mencair. Tapi ego itu mulai turun gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini, jadi nah, jadi kelihatan kesempatannya terbuka lebar. Ada orang yang semacam tidak mau membuang waktu atau mengabaikan kesempatan yang ada. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke. Itu sih yang terlihat di sini. Kartu lain hanya konfirmasi aja ya. Jadi memang butuh kerja keras untuk menghidupkan hubungan ini lagi, menghidupkan chemistry dan komunikasi di antara kalian. Sorry ya, chemistry itu kenyamanan kalian untuk dekat lagi gitu loh maksudnya. Itu yang aku maksud ya. Kenyamanan kalian untuk dekat lagi. Karena saat kalian dekat lagi mungkin kalian jadi kayak orang asing tapi saling tahu gitu ya. Kalau orang asing kan biasanya nggak tahu gitu kan. Tapi ini rasanya orang lama, cuman atmosfernya asing gitu loh. Kayak melihat orang asing gitu. Maksudnya ya chemistry di situ yang perlu dibangun lagi karena kalian sudah lama saling membisu dan bersikap dingin gitu ya. Cuman kalau perasaan ya tetap eksis sih, ada aja gitu. Terlihat juga kan di sini ya. Perpisahan kalian, berakhirnya hubungan kalian itu membawa pukulan berat, minimal di salah satu orang atau bahkan keduanya, karena ini general reading, jadi ya tidak harus sesuai dengan situasi semua orang. Tapi di sini ada yang merasa mendapatkan pukulan berat itu, gitu ya. Cuman aku melihatnya, ya, kalian seperti yang aku bilang ya, kalian kayak punya kesempatan untuk memberikan penjelasan dan membangun lagi komunikasi yang ada. Aku pikir itu saja sudah cukup ya. By the way, di kartu ini aku melihat di saat kalian tidak bersama, walaupun mungkin yang terlihat itu satu sama lain sudah punya pasangan sendiri-sendiri, sudah punya hidup masing-masing gitu ya. Cuman selama tidak bersama itu kayaknya ada kesedihan lumayan dalam di sini ya. Kesedihan yang lumayan dalam. Saat hermit mode itu ya, menarik diri, mengisolasi ya, tidak melakukan inisiatif untuk ya berkomunikasi, mungkin karena berpikirnya sudah nggak ada urusan apa-apa, jadi berkomunikasi untuk apa gitu ya. Cuman intinya sih di masa itu sebenarnya kehidupan mereka itu, kehidupan kalian atau mereka ya, ini bisa jadi keduanya, aku melihat sebenarnya tidak dalam keadaan baik-baik aja, walaupun di luar itu terlihat berusaha stabil gitu kan. Di dalamnya menyimpan kesedihan karena apa? Desire-nya itu terhadap orang lama, sementara hubungannya sama orang tersebut sudah tidak ada. Jadi mau menjalin hubungan sama siapapun, kayaknya mereka belum move on dari kesedihan ini. Itu bisa energi kalian juga, atau keduanya, bahkan yang aku lihat kayak gitu. Ini kemungkinan energi kalian sih Gemini, dan kayaknya mereka juga sama ya. Oke lah keduanya ya. Oke. Sebenarnya ada potensi
hubungan ini itu bisa berlabuh ke tempat yang diharapkan. Ada potensi seperti itu. Tinggal apakah kalian mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Karena di sini ada King of Swords dan The World, ya. Jadi kembali lagi, mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Tapi ada ya sepertinya potensi ini ke arah yang diharapkan, ya. Di sini gairah masih ada, cinta masih ada gitu ya. Komunikasi juga akan diupayakan, itu yang kulihat di sini. Oke. Ini jelas kembalinya orang lama ya. Oke, di sini aku melihat keberuntungan itu sedang berpihak ke arah kalian. Keberuntungan sedang berpihak pada kalian ya. Untuk hubungan ini tentunya, terutama untuk hubungan ini sih aku melihat ada keberuntungan di sini ya. Wheel of Fortune ya. Di sini ada keberuntungan yang di pihak kalian. Kalau kalian sedang berkompetisi dengan seseorang, atau mungkin hambatan di antara kalian itu cukup besar. Nah, aku melihat keberuntungan ini setidaknya mempermudah atau meringankan situasi kalian. Apalagi di sini ada Ten of Wands. Kelihatannya memang untuk hubungan kalian bersama itu tidak mudah ya. Bebannya besar sekali di sini ya, hambatannya besar. Tapi ada orang yang passionate banget dan percaya diri untuk untuk bisa meraih itu gitu. Di sini ada Queen of Wands dan Six of Cups. Oke, jadi hadiahnya itu aja, reunion ya. Hadiahnya adalah kembalinya orang lama di hidup kalian. Orang lama ini adalah orang yang kalian rindukan, kalian cintai, kalian punya desire yang besar sama orang ini gitu kan. Kalau soal romance, kalian punya gairah yang besar sama orang ini. Tapi kalau bukan romance, kalian sangat menginginkan bisa memperbaiki hubungan di antara Gemini dan orang tersebut, mereka di luar sana ya. Jadi pertemuan kembali, potensi atau kesempatan untuk rekonsiliasi dengan orang dari masa lalu. Oke? Itu hadiah untuk kalian Gemini Sun, Moon, Rising atau Venus di tahun 2022 ini. Oke ya? Good luck buat kalian karena kalian akan berjumpa dengan orang yang sepertinya paling kalian inginkan itu ya. Oke, bye Gemini.